dalam golongan hamba Allah yang senantiasa diberikan keistiqomahan. Karena yang paling berat dalam hidup ini adalah perkara istiqomah. Disitulah puncak dari kenikmatan suatu ibadah. Susahnya kita ini untuk istiqomah ini karena terkadang godaan kita kan duniawi ini masih banyak, baik urusan ma'isyah atau pencarian, baik urusan amanah organisasi, baik urusan rumah tangga dan sebagainya. Itu juga yang menyebabkan kita kadang susah untuk istiqomah. Tapi kita berusaha untuk senantiasa, setidak-tidaknya kita kalau biasanya kita hanya memasang target 60 ya, maka setidaknya ada peningkatan 70, 75, 80 dan seterusnya seperti itu. Kemudian salat dan salam marilah senantiasa kita mohonkan agar senantiasa tercurah dari Allah, dari para malaikat, dari orang-orang yang beriman kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang telah akan berjumpa dengan Rasulullah di yaumul qiyamah, dan kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya mari kita bersama-sama buka dulu kegiatan kita malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan sedikit tilawatil Quran pada saudara Inal, bersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لله الذي صدقنا هذا وعده وأورثنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم الأجر العاملين. صدق الله العظيم. Kita harusnya malam ini jadwal Ustaz Jaya Hulu Danau. Ada yang menarik dalam perjalanan Hulu Danau itu, salah satunya ketika sampai di desa Simpang Pancur. Sampai di desa Simpang Pancur itu berhenti sholat zuhur di sana, dan ternyata sholat zuhur di situ rame gitu. Rame, sholat zuhur di Simpang Pancur itu rame, dan banyak bapak-bapak, banyak jamaahnya gitu. Jarang-jarang di dusun itu sholat yang jamaahnya itu zuhurnya rame. Biasanya rame itu maghrib, isya itu rame. Ini zuhurnya rame. Dan ternyata setelah sedikit ngobrol-ngobrol dengan jamaah di situ, yang bikin rame mereka itu di masjid itu ada ya kajian-kajian seperti kita ini. Jadi ada jamaah, kebetulan di situ ada kawan-kawan jamaah, ternyata di situ banyak jamaahnya, sehingga mereka yang aktif di jamaah itu membuat perkumpulan-perkumpulan hingga akhirnya menghidupkan masjid. Jadi luar biasa ya. Jadi dengan jamaah akhirnya menimbulkan banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Salah satunya ketika ada jamaah di situ, ketika sering kumpul dengan orang-orang yang beriman, maka akan semakin
tumbuh keimanan, akan semakin subur keimanan, dan dengan keimanan inilah yang menghantarkan kita bisa memakmurkan masjid salah satunya. Kawan-kawan yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sedikit membaca atau mendengar berita-berita yang beberapa waktu lalu sempat terjadi di Maluku Selatan yang sempat menggemparkan Maluku Selatan. Kemudian ada juga beberapa berita viral di media-media yang menjadi trending topik beberapa hari ini ya. Jadi kita setiap kali ada peristiwa, setiap kali ada musibah, setiap kali ada kejadian di alam semesta ini, khususnya yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita akses, maka hendaknya itu dijadikan sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita. Contohnya saja, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu sudah mengingatkan kita berulang-ulang. Bahkan kemarin materi sudah disampaikan ya, mungkin tidak apa-apa sedikit kita ulas kembali biar sama-sama mengingat agar kita ini lebih bisa terjaga lagi. Karena yang paling bahaya dari kehidupan kita ini, dari indera yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, yang paling bahaya itu salah satunya adalah lidah atau lisan. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi diperintahkan dari Allah merintahkan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Fat itu, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kenapa di dalam Al-Quran itu kalau ada kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, pasti ya sebagian besar di ujungnya Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Karena kenapa? Ada banyak manusia itu yang takwanya itu musiman. Ada ya, lagi duduk di masjid, duduk di majelis, dengari kajian, dengari tausiah ya, bertakwa sekali gitu ya. Keluar dari masjid, keluar dari majelis, rusak lagi. Ada orang banyak orang yang seperti itu ya. Ada orang yang ketika berada dalam suatu jamaah dia terlihat soleh sekali, terlihat baik sekali. Pas ketika keluar dari jamaah, maka kemarin ya pas kita pelatihan kemana pengen bapak itu, pas di pucuk mimbar baca Nabi, kapan dibawa baca labi-labi ya. Alhamdulillah. Jadi kapan berada di suatu komunitas yang baik dia seperti sangat baik sekali, tapi setelah keluar dari situ, nah ini kenapa kata Allah diperintahkan pada kita kalau nak bertakwa tuh bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Jadi jangan dibikin mainan ya. Yang ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian waqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik-baik saja. Nah kemarin sempat kita bahas perkataan-perkataan yang baik ini. Salah satu tanda perkataan yang baik atau ciri perkataan yang baik, sampai masih ingat? Ada 4 kemarin tanda perkataan yang baik. Mungkin ada yang masih ingat perkataan yang baik. Yang pertama, perkataan di dalamnya terdapat zikrullah, zikir kepada Allah. Contohnya misalnya pas ketika Allah memberikan kita nikmat, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ada makanan, ada minuman ya, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah Rabbil alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah, maka ucapkanlah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap ucapan yang kita ucapkan itu ada makna zikrullah, ada zikrullahnya di dalamnya. Itu salah satu yang baik, itu ciri di dalamnya terdapat doa-doa. Terdapat doa-doa. Ketika kita menjenguk teman kita yang lagi sakit, maka doakanlah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosamu, mengangkat penyakitmu. Jadi ketika berkunjung pada orang, kita selipkan doa-doa di dalamnya. Maka itu salah satu ciri perkataan yang baik. Apalagi misalnya ya, ketika kita diberikan suatu oleh teman kita balas, Masya Allah, baik sekali, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekimu, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah rezekimu. Jadi ada doa yang terbesit di dalamnya. Bahkan kita sebagai seorang muslim itu
Jangankan lama berinteraksi, baru berinteraksi saja kita sudah saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ketemu itu sudah kita disunahkan untuk mengucapkan salam, itu adalah doa. Ini salah satu ciri perkataan yang baik adalah ketika kita berbicara di dalamnya ada doa. Maka jangan sampai kita enggan mendoakan sahabat kita, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita sama muslim. Ya. Doakan saja kebaikan. Doa itu sedekah yang paling ringan dan sedekah yang paling murah. Ringan, ya. Nah, tapi jangan sampai seperti yang sudah pernah sampaikan. Kalau ada kawan kita yang minta doakan, itu kita tidak doakan. Contohnya saja misal si Ian ini misalnya, dan ini bilang kita malam ini minta tolong doakan, semoga sekarang ini lagi proses misalnya, entah proses apa pokoknya, lagi proses, tolong doakan semoga lancar gitu. Dia minta kita mendoakan. Biasanya kita cuma menjawab apa? Amin gitu ya. Cuma menjawab amin, cuma mengaminkan. Padahal sebenarnya yang dia minta adalah mendoakan. Ya. Lihat, ketika dia minta didoakan maka doakan. Ya doakan kebaikan. Jangan doakan yang tidak baik ya. Doakan kebaikan. Seperti halnya siapa? Khalifah Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan ketika bertemu dengan ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka dia meminta doa kepada Uwais Al-Qarni agar Uwais Al-Qarni mendoakan mereka berdua. Ya, jadi masya Allah, perkataan yang baik di dalamnya terdapat makna doa. Dan yang ketiga, ada nasihat di dalamnya itu. Ada setiap kali ucapan yang diucapkan terdapat nasihat. Ya. Setelah berzikir kepada Allah, mendoakan lalu nasihat. Ya. Masya Allah, antum ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan, mengistiqomahkan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan keteguhan hati. Yang rajin ya kesini ya, jamaah di masjid. Jadi 3 sudah dapat nih. Ya, ada zikirnya, ada nasihat, ada doanya, ada nasihatnya. Apalagi orang-orang yang baru akan tergerak hatinya menuju ke masjid, itu pentingnya dimotivasi. Ya pentingnya, masya Allah ya, rajin ke masjid. Kalau kawan-kawan di luar sana mungkin mencemooh, ya, tobat saja. Kan kalau aja saya kan, tobat saja. Titip salam misalnya. Masya Allah banyak itu kalau ketika ketemu saudara-saudara di masjid, dia mendapatkan sambutan yang hangat, mendapatkan sambutan yang luar biasa. Dan yang paling utama, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ada nasihat di dalam ucapan yang diucapkan. Ya, bukan rayuan, bukan iseng-isengan. Nah ini kan yang jadi penyebab beberapa peristiwa beberapa waktu yang lalu, itu kan niatnya cuma main-main, iseng, ya kan, iseng, main-main, tapi itu ditanggapi oleh yang satunya itu dengan emosi. Ya. Maka kata Allah dalam Al-Quran itu, salah satu ciri-ciri orang bertakwa itu, wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kaziminal ghaiz itu Zawahiri surah Al-Imran ayat berapa itu? Ayat 133 atau 34 ya. Wasari ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduha samawati wal ardu lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaiz. Dia mampu menahan amarahnya. Ya. Jadi walaupun kita nak marahnya, walaupun kita nak emosinya, usahakan jangan sampai kita meluapkan amarah kita itu. Maka dalam rumah tangga itu, kalau kita lagi marah sama istri, jangan ditunggui, tinggal pergi. Tinggal pergi, pas ketika hati sudah damai, tenang, ya balik. Itu diturunkan, kalau marah itu dia luapkan, marah itu dia salur, dia wujudkan dalam bentuk perbuatan, maka itulah yang akan menimbulkan penyesalan. Maka kata Allah, wal kaziminal ghaiz, jangan sampai marah, tahanlah amarah. Dan itu salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau nak marah, tapi kalau sama anak boleh marah, marahnya dengan cara mendidik, ya, marahnya dengan pendidikan, marahnya dengan doa. Itulah ya membuktikan salah satu bukti bahwa Al-Quran itu memang betul-betul kalamullah. Salah satu bukti bahwa Al-Quran itu memang betul-betul ayat Allah. Salah satu bukti bahwa Al-Quran itu memang benar-benar firman Allah. Karena kedahsyatan manusia, ya, kehebatan manusia untuk menyusun kata-kata yang indah itu tidak akan pernah mampu menyaingi keindahan Al-Quran. Bahkan ditantang oleh Allah. Apa tuh ayatnya tuh? Di surah Al-Baqarah itu
Saya lupa ya. Masya Allah, lupa juga ya. Memaafkan kesalahan orang tadi. Kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang tadi, maka insya Allah marah tadi tidak akan berlarut gitu nah. Sumber dari marah itu kan karena kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang. Ya, orang berbuat salah, kita belum mampu memaafkan, kita tersinggung sehingga permasalahannya berlarut. Maka kata Allah, setelah kalian bisa menahan amarahnya, war'afina 'anin nas, maafkanlah kesalahan manusia.